pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Selasa 22 November 2022. Dengan headline berita, menggerakkan produk pertanian dari desa menuju meja wisata premium. Disperindak ND rutin lakukan monitoring harga kebutuhan pokok di pasar jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Sebagai salah satu bentuk terobosan dan inovasi dalam menggerakkan produk pertanian dari desa menuju meja wisata premium, PT Javara Indigenous Indonesia, Sekolah Seniman Pangan Flores mengadakan pertemuan dengan beberapa desa sedaratan Flores di Labuan Bajo. Laporan Peranda Garus. Kegiatan tersebut menyusung tema mengangkat yang hilang, menghidupkan yang terlupakan sebagai bentuk menjembatani produk dari desa ke wisata premium. Kepala Desa Datu Soko Barat, Nandawatu, yang juga menjadi salah satu peserta pertemuan kepada RRI Senin kemarin mengungkapkan para stakeholder saling memperlihatkan aneka produk berbasis cita rasa Flores dan menikmati jamuan makan malam dengan bahan dasar langsung dari desa. Mulai dari Desa Watu Belapi Maumere, Desa Datu Soko Ende, dan desa dari Kabupaten Manggarai serta Manggarai Barat yang dipandu oleh Chef Martin dan gastronomi expert Chef Martin. Sebanyak 60 produk yang ditunjukkan oleh Sekolah Seniman Pangan Flores selama kegiatan berlangsung. Selama 4 hari ini, kebetulan ada utusan juga dari Detsoko, ada 2 orang. Lalu mereka mengikuti kegiatan pelatihan mulai dari yang pertama itu mempresentasikan aneka menu-menu lokal dari daerahnya, lalu kemudian dilatih sama chef sampai mulai dari buatan produk itu sampai dengan plating untuk tamu. Lalu tanggapan saya sebagai kepala desa, ini suatu kegiatan yang menarik sekali, yang luar biasa, karena sebenarnya kita banyak sekali potensi-potensi kita yang terlupakan, yang tidak begitu terlihat, tetapi bagaimana itu bisa sampai ke pasar premium. Lanjut Kadis Nando, menariknya ialah bagaimana produk-produk lokal ini mampu berada di segmen market premium bagi wisatawan, tidak hanya dalam bentuk makan malam, melainkan juga dalam bentuk oleh-oleh atau buat tangan. Dalam kegiatan itu juga Desa Datu Soko Barat membawa beberapa produk unggulan wilayah tersebut, salah satunya peanut butter. Sebagai salah satu alumni dari Sekolah Seniman Pangan Flores, Nandawatu mengapresiasi kegiatan memperkenalkan produk lokal sedaratan Flores. Melalui Sekolah Seniman Pangan Flores ini, kita berharap bahwa karena akan membuka cabang untuk di ND sendiri, dan saya harapkan ada aneka balik dari kegiatan ini adalah kami akan membuat semacam dapur bersama untuk menciptakan aneka produk. Harapannya adalah produk-produk dari Detsoko, dari desa-desa itu tuh bisa masuk ke pasar premium Labuan Bajo yang nanti akan display ke berbagai hotel yang ada di Labuan Bajo. Hadir juga dalam pertemuan itu yakni Ketua Dekrenas DNTT, Ketua DPRD Manggarai Barat, Bupati Manggarai Barat, BPOP LBF, pelaku pariwisata, toko gereja, serta Indonesia General Manager Association, utusan LSM, akademisi, dan pegiat wisata. RRI ND Peranda Garus melaporkan. Sementara itu, mengantisipasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Natal 2022 dan menyambut Tahun Baru 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND rutin melakukan monitoring harga di seluruh pasar. Laporan Suimam. Kepala Disperindak Kabupaten ND Muhammad Sahrir kepada RRI Senin 21 November 2022 mengatakan hal itu dilakukan untuk mengetahui stabilitas harga kebutuhan pokok, pendistribusian dan ketersediaan menjelang hari raya yang selalu mengalami kenaikan. Dijelaskan hingga saat ini hasil monitoring di lapangan belum ditemukan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran, semuanya masih relatif stabil. Untuk keterkaitan dengan ketersediaan bahan pangan maupun sembako untuk Kabupaten ND menjelang akhir tahun sampai dengan Desember, masih aman. Ia melanjutkan, untuk bahan kebutuhan pokok di pasaran hingga akhir tahun 2022 sangat mencukupi sekali untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten ND. Harganya juga masih stabil karena tim yang kami lepaskan ke lapangan itu untuk setiap hari melakukan monitoring di beberapa pasar, bukan saja pasar yang dalam kota dan juga pasar di luar kota. Dia menambahkan dalam pengendalian harga kebutuhan pokok di pasaran terdapat 2 kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya, yaitu monitoring harga dan juga operasi pasar.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten ND gelar sosialisasi pengawasan tahapan kepada stakeholder. Laporan Rovinus Wula. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan serentak Bawaslu Kabupaten ND sosialisasi kepada stakeholder. Bawaslu Kabupaten ND mengajak para stakeholder, penyelenggara, peserta pemilu dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pengawasan partisipatif. Ketua Bawaslu Kabupaten ND Nasir Koten mengatakan pemilu Rabu 14 Februari 2024 mendatang adalah pemilu yang sangat rumit, pemilu yang sangat berat, dan pemilu yang sangat kompleks. Oleh karena itu, kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten ND tidak bisa bekerja sendiri tanpa harus melibatkan elemen masyarakat selaku stakeholder untuk menyukseskan pemilu kualitas yang jujur, adil, dan luber. Kegiatan sosialisasi dihadiri pimpinan OPD, para camat dan lurah dalam kota ND, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, para akademisi, tokoh pemuda, dan tokoh wanita. Dijelaskan dengan keterlibatan semua pihak dan bekerja berdasarkan regulasi dengan mengedepankan nalar dan naluri sudah tentu dapat menyukseskan pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024. Sejak tahun-tahun kemarin, bahkan di tahun ini juga kami sudah melakukan kegiatan yang namanya penandatanganan kerjasama bersama 11 RT yang kita lakukan. Unsur-unsur yang saya sebutkan tadi sudah pernah kita duduk bersama di 1 atau 2 bulan lalu, tidak satu. Bawaslu sebagai pengawas mengajak semua stakeholder untuk bergandengan tangan melakukan tahapan pengawasan partisipatif. Sementara itu, Maria Uria Ye selaku Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten ND mengatakan dalam menyukseskan pemilu yang berkualitas diharapkan semua elemen masyarakat ikut berpartisipatif dalam semua tahapan pengawasan termasuk mensosialisasi hindari politik uang. Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2014 itu memberikan sangat besar dilakukan untuk terlibat sebagai pengawas nasional. Sehingga Bawaslu dalam pengawasannya diambil untuk melibatkan masyarakat terlibat sebagai pengawasan partisipatif. Sehingga pada saat ini dan berhubungan dengan itu masyarakat yang terlibat dalam melakukan pengawasan. Sehingga pertanyaannya, Bawaslu selama ini sudah menjelaskan. Acara sosialisasi dilanjutkan dengan dialog bersama seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Pemerintah diminta untuk membangun kolaborasi dengan sekolah-sekolah vokasi yang ada sebagai upaya dalam mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat makin maraknya migrasi ilegal dan terbatasnya jumlah balai latihan kerja luar negeri BLKLN di Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Wula. Maksud kami laporan Rosa Dalima. Optimalkan balai latihan kerja pekerja migran Indonesia dan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia. Melalui Ketua Dewan Pembinanya Gabriel Gua, Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia mendorong adanya penambahan jumlah balai latihan kerja luar negeri BLKLN di NTT agar memadai melayani kebutuhan calon pekerja migran Indonesia CPMI. Kepada RRI Senin siang, Gabriel kemukakan sejak dibukanya kebijakan penempatan CPMI di Malaysia per 1 Agustus 2022, NTT sebagai kantong PMI perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk melengkapi berbagai infrastruktur pendukung, terutama BLKLN.
Semua BLKLN di NTT saat ini, lanjut Gabriel, berbasis di Kota Kupang, sementara 21 kabupaten lainnya belum ada. Kedepannya NTT akan rentan terhadap migrasi ilegal dan terjebak dalam jaringan human trafficking. NTT kini dan ke depan migrasi ilegal rentan human trafficking akan semakin marak. Karena Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia hanya ada 4 di Kota Kupang, Nusa, yakni 1 milik pemerintah dan 3 milik swasta P3MI atau Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia. Salah satu yang menjadi kendala dan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adanya layanan terpadu satu atap. Untuk di NTT ada 4 LTSA yang sudah dibangun, yakni di Maumere, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan di Tambolaka, Sumba Barat Daya. Tapi kami melihat ini belum optimal pelayanannya. Bahkan di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya terancam tidak berfungsi. Lebih lanjut, Gabriel Goa mengatakan permasalahan PMI di luar negeri umumnya menimpa warga yang berangkat melalui jalur non-prosedural dan tanpa adanya persiapan kompetensi serta kapasitas melalui BLKLN. Akibatnya banyak PMI yang terjebak dalam praktek perdagangan orang, bahkan diantaranya berujung pada kehilangan nyawa karena bekerja tanpa adanya jaminan keamanan, kenyamanan dari negara. Saat ini NTT memiliki 4 layanan terpadu satu atap LTSA masing-masing, Maumere, Kupang, Kota Kupang, dan Tambolaka, Sumba Barat Daya. Tapi tidak optimal pelayanan, bahkan di Kabupaten Kupang dan Tambolaka sudah tidak berfungsi lagi. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.